masih bingung ya, kok ibadah orang Kristen tuh kayak gini, tepuk-tepuk tangan, joget-joget. Sedangkan kalau di saya dulu joget-joget itu kan lagi konser gitu ya, lagi konser. Saya bingung. Saya bilang nggak mau ke gereja lagi, sesat. Saya bilang seperti itu gitu ke teman saya. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada bagian ini saya rindu sekali untuk berbagi sebuah video kesaksian dari seorang murtadin yang mana saudara kita ini dulu dia sangat membenci ajaran Kristen atau sangat benci dengan gereja, karena dulu dia punya teman yang sering mengajak dia untuk ikut beribadah di gereja, dan pada saat itu dia melihat dan menyaksikan bagaimana tata cara ibadah orang Kristen itu, dan dia terheran-heran Bapak Ibu, karena orang-orangnya pada tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi dan berjoget-joget. Dan pada saat itu dia berpikiran apa bedanya dengan tempat-tempat yang lain, seperti misalnya tempat karaoke yang mana juga orang-orangnya di situ tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi dan joget-joget. Jadi pada saat itu Bapak Ibu dia mengira atau menganggap bahwa ajaran Kristen ini atau gereja ini adalah tempat kesesatan. Nah, akhirnya Bapak Ibu dia memutuskan untuk tidak lagi pergi untuk beribadah. Entah apa yang menjamah hatinya Bapak Ibu, dia kembali lagi untuk beribadah ya, dan puji Tuhan pada saat itu juga ya dia diubahkan oleh Tuhan Yesus. Dia mengalami satu pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia dilawat, dijamah oleh Tuhan Yesus, dan semua dosa-dosanya yang dia lakukan selama ini akhirnya terbongkar, dan dia menyesal karena selama ini dia telah menganggap bahwa gereja itu adalah tempat kesesatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa cuplikan videonya? Tanpa berlama-lama, marilah kita simak video yang berikut ini. Halo Bapak Ibu terkasih, selamat malam. Puji Tuhan ya. Bukan satu kebetulan kami ada di sini oleh kasih karunia Tuhan, dan saya yakin dan percaya akan ada rencana Tuhan bagi kita semua untuk menjadi murid-murid Tuhan, yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan saya asli dari Sunda. Keluarga saya keluarga Sunda juga, tapi tidak taat kepada agamanya, tapi hanya taat kepada okultisme. Dan saya pun mengalami okultisme. Ya, singkat cerita, waktu itu saya dihabiskan Tuhan. Waktu itu saya adik saya masuk penjara. Saya adalah tulang punggung keluarga. Dari 6 beradik, semua saya memikul mereka, saya yang kasih nafkah. Dan dari situ saya pernah terjerumus pergaulan yang tidak baik, yaitu saya mengalami narkoba. Nah, tapi puji Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, ini proses Tuhan. Suatu saat waktu itu saya sedang dihabiskan sama Tuhan, dari mulai rumah, dari mulai kendaraan. Nah, dari situ saya merasa hidup saya sudah hampa. Saya sudah hampa, dan saya nggak tahu hidup saya ini mau dibawa kemana gitu. Sedangkan saya keluarga, di saat saya susah, saya hanya perginya ke dukun, perginya ke orang pintar gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita, waktu itu saya sholat tahajud. Sholat tahajud, saya hanya minta sama Allah, ya Allah, berikan saya jalan yang terbaik. Setelah sholat tahajud jam 2 malam, saya masih ingat, saya tidak mimpi, setelah beres tahajud, saya tidur, saya dibisikin doa Bapa Kami di telinga kanan saya. Saya yakin dan percaya memang saya sudah dipilih di dalam kandungan oleh Tuhan Yesus. Mungkin saya harus mengalami proses-proses sehingga saya bisa menjadi jalan menterang, bisa menjangkau jiwa-jiwa yang saya bisa menjadi berkat. Nah, setelah itu dari situ saya rencananya mau hijrah ke Jogja untuk mencari lingkungan yang baik. Setelah di Jogja, saya bermimpi 2 bulan di Jogja saya bermimpi
saya bermimpi gendong bayi, dan setelah gendong bayi saya dipegangin tangan kanan saya, tapi saya disuruh jalan lurus terus, tapi kamu sebut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya yakin dan percaya itu Tuhan Yesus. Saya sangat yakin sekali. Dari situ 2 bulan saya masih mengeraskan hati, karena saya masih bingung ya gimana keluarga saya kalau tahu hujatan, anak saya bagaimana, banyak begitu kekhawatiran. Tapi semakin saya melakukan sholat, puasa, ibadah gitu ya, semakin hidup saya tuh semakin hampa gitu, semakin hampa. Dan waktu itu saya ketemu ibu ya Bu ya di Jogja. Saya ketemu puji Tuhan, Tuhan mengarahkan saya untuk ketemu Bu Siti. Akhirnya saya meminta nomor telepon ibu. Setelah itu kita berkomunikasi. Saya masih belum yakin. Nah setelah itu Ibu Siti bilang kita belajar dari Quran, minta 1 malam. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta, saya sewa hotel, saya belajar sama ibu. Dari situ saya yakin, tapi saya masih takut gitu, masih takut untuk dibaptis tuh. Duh gimana ya ini anak saya, gimana ya keluarga saya waktu itu. Nah akhirnya setelah itu saya lama sekali ya bertobatnya, ikut-ikut ke gereja. Terus waktu ikut-ikut ke gereja saya masih bingung ya, kok ibadah orang Kristen tuh kayak gini, tepuk-tepuk tangan, joget-joget. Sedangkan kalau di saya dulu joget-joget itu kan lagi konser gitu ya, lagi konser. Saya bingung. Saya bilang nggak mau ke gereja lagi, sesat. Saya bilang seperti itu gitu ke teman saya. Akhirnya tapi 2 kali ke gereja ada dorongan saya ke gereja. Dari situ saya mendapatkan lawatan Tuhan, dan Tuhan buka semua tentang dosa-dosa saya. Ya, tapi ibu-ibu jangan tanya dosa apa ya. Semua dosa saya lakukan kecuali membunuh ya, mencuri tidak. Akhirnya dari situ saya menangis, saya mendapat lawatan Tuhan. Tuhan seperti bilang begini ke saya, ini loh dosa-dosa kamu, tapi saya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kamu. Saya dari situ saya menangis, dan saya diperlihatkan seperti yang biasa di gambar-gambar yang waktu Tuhan Yesus disalib. 2 kali saya diperlihatkan seperti itu. Akhirnya dari situ saya bertobat, saya dibaptis ke Semarang, karena waktu itu saya bingung ya. Waktu itu Ibu Siti waktu itu saya sempat hilang nomor teleponnya, dan saya dari situ nggak ada komunitas di Bandung juga. Akhirnya saya dibaptis di Semarang. Dari situ saya tidak bertumbuh ya. Saya masih berpikir ya udahlah, Kristen buat saya aja. Ternyata dalam semakin mendalami, ternyata kita tidak boleh egois. Kita diselamatkan, harus menyelamatkan. Kita dipulihkan untuk memulihkan juga. Dari situ kekhawatiran saya, itulah namanya manusia ya, banyak kekhawatiran. Bagaimana khawatir anak saya, tapi oleh kasih karunia Tuhan, saya percaya firman Tuhan berkata di Kisah Para Rasul 6 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan isi rumahmu. Saya yakin dan percaya dengan firman ini, 1 orang bertobat, isi rumah diselamatkan. Dan puji Tuhan, sekarang anak saya dua-duanya sudah dibaptis. Dan saya, pergumulan saya ingin keluarga saya, ibu saya, adik-adik saya ya diselamatkan. Karena saya pengen nanti di surga nanti ketemu dengan mereka. Karena saya merasa setelah mengenal Tuhan Yesus, saya dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, tapi sekarang saya sadar ternyata inilah rencana Tuhan supaya saya menjadi perempuan yang rendah hati, sabar, tidak gampang emosi. Nah, singkat cerita, begitu banyak hinaan, hujatan dari keluarga saya, hinaan. Dibilang murtad lah, dibilang kafir, dibilang sesat, dibilang kalau kamu masuk Kristen kamu bakal hancur hidupnya. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, puji Tuhan, anak-anak saya sehat, anak saya bisa menyekolahkan anak-anak. Ya, harapan ke depan saya ingin menjadi garam dan terang bagi semua bangsa, dan saya ingin Tuhan terus pakai saya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan saya sadar bahwa harta yang paling terindah adalah kita diselamatkan oleh Tuhan.
Itu karena hidup kita bukan hanya di dunia saja, tapi hidup kita dikekal. Ya, puji Tuhan, mungkin itu kesaksian saya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi kesaksian dari Murtadin ini, yang mana tadi dia menyampaikan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, dulu dia menganggap bahwa ibadah orang Kristen itu adalah ibadah yang sesat, atau gereja itu adalah tempat kesesatan. Tetapi puji Tuhan, melalui gereja itu juga dia mengalami pertobatan, dia dilawat oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan akhirnya dia menyesal perbuatannya, telah menganggap bahwa gereja itu adalah tempat kesesatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pembelajaran bagi kita dari kesaksian dari Murtadin ini? Saya mau katakan bahwa di dalam Alkitab ada dua tokoh yang menyesali perbuatannya. Yang pertama adalah Yudas, yang menyesali perbuatannya karena dia telah mengkhianati Yesus. Tetapi penyesalan itu tidak membuahkan hasil yang baik atau tidak membawa keselamatan. Apa yang terjadi pada Yudas? Dia bunuh diri, Bapak Ibu, dan itu tidak membawa keselamatan atau tidak bermanfaat, Bapak Ibu. Yang kedua yaitu Rasul Petrus, yang mana Rasul Petrus ini menyesali perbuatannya karena telah menyangkal Yesus, dan penyesalan Petrus ini membawa kebaikan atau membawa keselamatan. Apa yang dilakukan Petrus? Dia menyesali perbuatannya dengan tidak meninggalkan Yesus. Artinya apa yang telah diperintahkan oleh Yesus dia lakukan. Mengabarkan Injil kemana-mana dia lakukan. Apa yang kita lihat ketika pertama kalinya Rasul Petrus mengabarkan Injil, apa yang terjadi? Orang-orang bertobat, bahkan ada 3.000 orang sekaligus bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Itu luar biasa sekali. Artinya Rasul Petrus dia menyesali perbuatannya dengan tidak meninggalkan Yesus. Dia melakukan semua apa yang diperintahkan Yesus. Berbeda dengan penyesalan si Yudas ini, itu tidak membawa keselamatan, itu tidak baik karena dia bunuh diri. Tetapi Rasul Petrus dia menyesal, tetapi penyesalan itu membawa pada keselamatan, kebaikan semua umat. Nah, teman-teman semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.